Saya kira ada banyak cara untuk menjadi orang yang berhasil. Ada banyak cara untuk menjadi orang yang sukses, baik dalam pekerjaan, dalam karir, dalam studi, begitu. Mungkin juga dalam percintaan, kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah bagi keluarga kita, atau siapapun Anda ya. Nah, kalau saya mengacu kepada buku yang kemudian ditulis oleh Angela Duckworth, ya Duckworth ini mengatakan bahwa salah satu syarat seseorang agar dia berhasil dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya adalah ketika dia menjadi orang yang tabah, ya, menjadi orang yang tabah atau menjadi orang yang grit, menjadi orang yang punya unsur grit atau unsur tabah yang sangat besar dalam dirinya. Jadi Daud mengatakan kepada kita ya melalui bukunya bahwa untuk menjadi orang berhasil itu tidak harus punya bakat ya, tidak harus punya bakat yang sangat besar ya, tidak harus punya modal uang yang banyak ya, tidak harus punya modal-modal yang lain, cukup ketika kita punya unsur ketabahan dalam diri kita. Menjadi orang yang tabah lah ya, begitu. Nah, lanjut ya, lanjut Daud mengatakan bahwa dalam buku yang beliau tulis itu dia mengatakan kepada kita bahwa kalau kita ingin memperbesar unsur ketabahan dalam diri kita atau membuat kita menjadi orang yang sangat tabah, maka paling tidak kata Dawud kita harus mampu menghadirkan 4 komponen dalam diri kita. Yang pertama disebut dengan passion. Jadi kata Angela Duckworth, kita akan semakin tabah, kita akan punya peluang untuk menjadi orang yang tabah, unsur ketabahan kita dalam diri kita akan menjadi semakin besar, ya, akan bertambah besar kalau kemudian kita beraktivitas pada bidang yang kita minati, ya, pada bidang yang kita suka, pada bidang yang ya memang kita minati di sana begitu. Apa saja misalnya public speaking ya kalau Anda yang suka dengan dunia public speaking atau dengan dunia olahraga sepak bola dan lain sebagainya. Jadi misalnya begini ya teman-teman semua, maksud saya adalah ketika misalnya Anda punya minat yang sangat besar dalam dunia public speaking dan Anda kemudian menjalani dunia itu gitu, mengarungi dunia itu. Nah, ketika misalnya Anda ketemu dengan tantangan, ketemu dengan cobaan, ketemu dengan gangguan ya dan lain sebagainya, maka Anda cenderung akan lebih tabah. Kenapa? Karena dunia itu adalah dunia yang Anda minati. Bayangkan misalnya ya Anda bergelut, Anda beraktivitas pada dunia yang Anda tidak suka dan kemudian Anda ketemu tantangan di sana, maka orang yang pertama akan lebih tabah. Kenapa? Karena dunia yang dia lewati, dunia yang sedang dia jalani adalah dunia yang dia suka, ya. Karena itu kemudian yang pertama, usahakan ya kita itu beraktivitas pada bidang yang kita sukai, ya, pada bidang yang kita cintai, yang kita minati. Nah, itu satu. Apakah cukup? Tidak, ya. Yang kedua, kata Dakot, ya, kita akan menjadi orang yang tabah kalau kita punya tujuan yang mulia, punya punya tujuan yang ya yang mulia lah ya. Saya kesulitan untuk mencari kata gantinya ya. Jadi punya tujuan yang mulia. Contohnya seperti ini. Coba Anda bayangkan, misalnya Anda punya tujuan yang sangat mulia. Misalnya ingin menaik hajikan orang tua atau ingin membahagiakan anak istri, ya. Itu satu. Anda punya tujuan yang besar itu, yang mulia itu. Dan kemudian Anda juga beraktivitas pada ruang atau pada dunia yang Anda suka. Maka saya bisa membayangkan rasa tabah yang akan Anda punya itu lebih besar gitu, akan semakin besar. Nah, ketabahan inilah yang bisa Anda gunakan ketika Anda ketemu dengan tantangan, dengan cobaan, dengan ujian, dengan bencana-bencana yang mungkin akan Anda temui di lapangan, gitu. Ya, misalnya ketemu ya kan tidak selalu ya dalam dunia pekerjaan kita itu kan tidak selalu kita akan happy begitu, tidak selalu akan enjoy. Suatu saat kita akan ketemu dengan masalah, suatu saat kita akan ketemu dengan tantangan, suatu saat kita akan ketemu dengan bencana-bencana gitu. Nah, tapi kalau seandainya tadi yang pertama tadi ya, aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang kita suka, plus yang kedua ya kita itu punya tujuan untuk membahagiakan anak istri atau orang tua atau siapa saja begitu, maka unsur ketabahan kita akan lebih besar. Nah, antara passion dengan tujuan yang mulia ini kita perlu menghadirkan kedua-duanya. Kenapa? Karena kalau kita hanya fokus pada passion saja dan tidak ada semacam motivasi yang luhur dari aktivitas kita, maka tentu kita menjadi orang yang egois. Kenapa? Karena kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita hanya mementingkan kenyamanan, kita hanya mementingkan kenikmatan diri sendiri begitu ya, tanpa harus memikirkan orang lain. Tapi kalau kemudian Anda hanya fokus pada tujuan saja, ya, kemudian Anda tidak fokus sama sekali dengan passion, saya khawatir nanti kita akan jadi lilin, ya, jadi mampu untuk menerangi orang lain, ya, kita menjadi cahaya bagi orang lain, tapi pada saatnya nanti kita akan habis, kita akan selesai. Nah, dua-duanya perlu kita hadirkan agar kita menjadi pribadi yang seimbang. Satu sisi kita menghargai diri kita ya, bahwa kita itu kan pasti punya sesuatu yang kita minati, pasti punya sesuatu yang kita suka ya,
sesuatu yang kita hobi di sana begitu, yang hobi yang tidak hanya sebatas untuk menghabiskan waktu, tapi kita betul-betul ingin menjadikannya sebagai karir misalnya, sebagai sebuah profesi misalnya, ingin menghabiskan atau bahkan sebagai cara kita untuk berkontribusi misalnya ya. Jadi dua ini harus kita pertemukan ya antara tujuan dan passion. Nah, apakah cukup? Nah, ternyata kata Dagot masih ada dua lagi. Nah, kalau kita mampu untuk menghadirkan dua unsur lagi dalam diri kita, maka unsur greed itu akan semakin besar. Yang ketiga adalah apa yang beliau sebut dengan hope atau keyakinan ya, harapan untuk berhasil ya. Jadi harapan untuk berhasil. Jadi yang ketiga itu adalah harapan atau keyakinan untuk berhasil. Jadi kita akan semakin tabah teman-teman. Jadi kalau ketika kita ketemu dengan ujian, ketika kita ketemu dengan bencana, kita itu akan semakin tabah kalau kita yakin kalau kita berhasil. Kalau kita punya keyakinan bahwa kita akan berhasil. Nah, keyakinan itu dari mana munculnya? Ya, keyakinan itu dari mana munculnya? Nah, kalau kata Angela Duckworth, beliau meminjam pendapat yang kemudian disampaikan oleh Dweck ya, jadi penulis buku Mindset ya. Jadi Duckworth mengatakan bahwa keyakinan itu muncul kalau kita punya growth mindset. Jadi Dweck dalam bukunya yang berjudul Mindset itu ya, Carol Dweck dalam bukunya yang berjudul Mindset menjelaskan atau memberikan kabar kepada kita semua bahwa mindset itu ada dua. Jadi mindset itu ada dua, ada fixed mindset, ada growth mindset. Nah, mereka yang punya keyakinan, yang yakin akan berhasil itu adalah yang punya growth mindset. Kalau mereka punya fixed mindset, maka mereka akan menyerah ketika mereka gagal. Mereka akan mundur ketika mereka tidak berhasil. Nah, sedangkan orang-orang yang punya growth mindset adalah orang-orang yang dia fokusnya pada proses, bukan pada hasil. Jadi kalaupun ternyata gagal, bagi mereka tidak masalah. Kenapa? Karena mereka sangat menikmati prosesnya. Ya, jadi mereka sangat menikmati prosesnya. Bagi mereka, hasil itu atau keberhasilan itu sebatas bonus yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena mereka udah happy duluan tuh. Ya, happy duluan dengan proses yang sedang mereka jalani. Ya, nah sedangkan mereka yang fixed mindset itu, ya ketika mereka gagal, mereka udah nyerah duluan. Mereka udah nyerah, mereka udah menggerutu dan bahkan mungkin beranggapan bahwa mereka bukan siapa-siapa. Ya, nah itu yang ketiga ya. Jadi yang ketiga itu hadirkan keyakinan dalam diri kita dengan cara menghadirkan growth mindset. Lalu bagaimana caranya agar growth mindset itu hadir dalam diri kita, dalam diri teman-teman semua? Ada banyak cara sih yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan membiasakan diri kita untuk menghadapi kegagalan. Jadi teman-teman semua, kegagalan, keberhasilan, dan kegagalan sebenarnya punya dampak positif dan negatif. Keberhasilan memang akan meningkatkan rasa percaya diri. Jadi kalau teman-teman berhasil, teman-teman akan menjadi lebih pede. Ya, teman-teman akan menjadi lebih pede. Tapi satu sisi menjadi lebih pede, tapi satu sisi teman-teman akan terlalu salah persepsi tentang diri sendiri. Karena kita pasti akan gagal suatu saat, kalau Anda udah keseringan berhasil, kemudian rasa pede itu muncul terlalu berlebihan, dan kemudian ada persepsi yang salah tentang diri Anda, maka ketika Anda gagal, maka Anda tidak siap untuk menghadapi kegagalan itu gitu. Nah, tetapi sebaliknya, kalau Anda terbiasa gagal, itu ada dua juga kemungkinan gitu. Kemungkinan yang pertama, Anda akan menjadi orang yang sangat underestimate. Kenapa? Karena gagal mulu tuh, gagal terus. Jadi menjadi orang yang sangat underestimate dengan diri sendiri. Tapi satu sisi, kalau Anda terbiasa dengan kegagalan, maka Anda akan terbiasa menghadapi sesuatu yang tidak enak gitu. Kan gagal itu kan nggak enak ya. Gagal itu tidak enak, tidak nyaman. Tapi kalau udah terbiasa, Anda udah tidak peduli itu dengan kegagalan itu. Nah, bagi saya teman-teman semua, harus proporsional. Berhasilnya proporsional, kegagalannya proporsional. Ada saat di mana memang kita harus berhasil. Tapi ada saat di mana kita harus gagal. Nah, kapan kita bisa berhasil? Kapan kita bisa berhasil? Ya, salah satu cara agar kita bisa berhasil itu adalah ketika kita menurunkan target kita, menurunkan goal kita. Jadi kalau target kita turunkan, goal kita turunkan, tentu kan akan lebih mudah kita untuk mencapainya. Maka kita akan berhasil. Tapi ketika proporsi keberhasilan kita sudah lumayan cukup, maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Maka kita menantang diri kita dengan cara menaikkan target, menaikkan goal, sehingga kita kesulitan gitu untuk mencapai goal itu atau target itu. Nah, dengan cara itu kemudian kita bisa gagal. Nah, dengan cara begini teman-teman, kita bisa punya growth mindset ya, meyakini bahwa ya setiap kita itu bisa tumbuh. Jadi orang yang cerdas dulu belum tentu dia cerdas hari ini. Sebaliknya juga ada orang yang dulunya bodoh belum tentu bodoh hari ini. Jadi setiap orang bisa berubah. Ya, setiap orang bisa berubah ya. Walaupun misalnya kalau dia tes IQ ya, dia tes IQ begitu ternyata hasilnya buruk. Ingat tes IQ itu kan tes yang menjelaskan keadaan diri Anda pada saat itu.
Bukan pada saat 5 tahun setelah itu, 10 tahun setelah itu, 15 tahun setelah itu. Kenapa? Karena setiap kita pasti berubah. Nah, karena itulah kemudian dengan growth mindset kita akan punya keyakinan yang besar bahwa kita akan berhasil. Kalau itu Anda punya, kalau itu kita punya, ditambah tadi dengan passion, ditambah kita punya tujuan yang mulai, dan yang ketiga kita punya keyakinan yang kuat untuk berhasil, maka unsur ketabahan kita akan lebih besar gitu. Jadi gangguan, ancaman, bencana yang akan datang kepada kita itu akan bisa kita hadapi begitu. Tidak dengan santuy juga, tapi dengan tabah begitu ya. Ya pasti sedih juga, pasti nggak enak juga, pasti nggak nyaman juga, tapi kita nggak akan mundur, kita tetap akan maju terus. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Ini yang terakhir. Kata Duckworth ya, kata Duckworth, unsur ketabahan itu akan muncul kalau kita sering-sering latihan. Ya, kalau kita sering-sering latihan. Nah, karena itulah kemudian teman-teman, kita harus membiasakan diri kita, membiasakan latihan itu sebagai sebuah kebiasaan dalam diri kita. Kenapa? Karena orang yang tidak biasa latihan. Jadi kita itu sebelum kita menghadapi dunia yang sesungguhnya, kita kan akan menghadapi dunia yang dunia simulasi. Nah, dunia simulasi yang kita hadapi itu kan yang kita sebut dengan latihan. Nah, kalau kita mampu untuk memperbesar opsi latihan-latihan kita, maka kita akan lebih terbiasa untuk menghadapi dunia yang sesungguhnya. Kan ada ungkapan dia, berdarah-darah dalam latihan itu lebih baik daripada berdarah-darah dalam perang yang sesungguhnya. Karena kalau kita berdarah dalam latihan, maka kita bisa diobati. Tapi kalau kita berdarah dalam perang yang sesungguhnya, maka kita tidak sempat diobati atau bahkan bisa jadi kita meninggal, kita tewas, kita gugur begitu. Nah, tapi dalam makna yang lain, latihan ini bisa begini juga ya. Maksudnya begini, bisa begini maksudnya. Kita harus membiasakan diri kita tuh menghadapi kesusahan. Ya, menghadapi kesusahan. Kenapa? Agar kita tahan banting terhadap kesusahan berikutnya. Nah, bagaimana caranya agar kita terbiasa menghadapi kesusahan? Maka pastikan setiap hari kita punya exercise gitu. Kita punya latihan yang bisa membuat diri kita capek begitu, yang membuat diri kita susah. Apa saja, tidak hanya dalam urusan fisik tapi juga dalam urusan intelektual misalnya atau dalam psikis misalnya gitu. Dalam urusan fisik ya biasakan diri kita olahraga, lari, sepeda dan lain sebagainya atau berenang. Larilah minimal ya, push up dan segala macam. Jadi usahakan diri kita lelah atau capek setiap hari. Itu dari sisi fisik, dari sisi akal, dari sisi intelektualitas gitu. Biasakan diri kita untuk membaca buku misalnya, atau menulis, atau menyimak, atau menganalisa sebuah peristiwa gitu. Kalau saya pribadi termasuk yang membiasakan diri saya untuk senantiasa membaca buku ya, jadi punya target dalam sehari, nggak satu buku satu hari juga sih sebenarnya ya, tapi dalam satu hari beberapa halaman, beberapa lembar, agar apa? Agar kita terbiasa, akal kita terbiasa ya dengan aktivitas. Sama yang terakhir adalah membiasakan diri kita secara psikis atau psikologis. Misalnya kita terbiasa untuk menghadapi masalah. Ya maka bersyukurlah misalnya ketika kita ketemu dengan masalah, boleh jadi masalah itu adalah ajang latihan bagi kita agar kita siap ketika kita ketemu dengan masalah yang sesungguhnya. Nah, saya kira begitu ya kata Duckworth ya dalam bukunya apa grit atau tabah ya. Jadi kita bangun 4 unsur ini dalam diri kita. Passion, usahakan kita bisa beraktivitas dalam dunia yang kita suka. Atau kalau hari ini ternyata Anda tidak beraktivitas pada dunia yang Anda suka, maka pastikan Anda menyukai aktivitas itu gitu. Boleh jadi awalnya tidak suka tapi paksa ya, paksa diri Anda sampai kemudian suka dengan dunia itu. Itu satu. Yang kedua tadi adalah ketika kita punya tujuan yang luhur, ingin membahagiakan orang tua, ingin membahagiakan anak istri, bagi Anda yang sudah menikah ya misalnya, atau bagi yang belum ya ada banyak tujuan-tujuan mulia lainnya ya. Sama yang ketiga tadi, punya keyakinan yang kuat untuk berhasil, dan yang keempat sering-sering latihan. Terima kasih.